anak saya 2, yang satu masih sekolah dasar, satu lagi sekolah menengah pertama. Untuk saat ini belum Mas, tapi insya Allah ada planning ke situ karena dua-duanya negeri nih, jadi masih kebantu lah gitu. Anak saya sekarang umur 2 tahun setengah. Kalau untuk biaya pendidikan, kalau sekarang sih belum ada kepikiran buat menyiapkan ke arah sana ya. Mungkin dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun ke depan barangkali ya ketika akan memasuki jenjang sekolah anak-anak. Ada 3, yang pertama kuliah di semester 2, yang kedua SMP kelas 1, yang ketiga SD kelas 3. Belum ada rencana, tapi sebagai orang tua kan memang harus mempersiapkan gitu. Pengennya sih beasiswa kali ya, beasiswa ya. Terus kalau misalkan emang sesuai dengan fakultasnya ya sesuaikan juga lah sama biayanya gitu. Untuk biaya pendidikan, tolong dilihat pertama anak yang berprestasi, diberikan bantuan, didahulukan gitu maksudnya Mas. Terus diturunkan lah harganya. Terkait masalah biaya pendidikan, ya pemerintah juga harus turun tangan, tidak boleh lepas begitu saja. Artinya kebijakan-kebijakan yang ada harus mendukung supaya biaya pendidikan tersebut bisa dijamah oleh seluruh masyarakat Indonesia. Lanjutkan diskusi kita malam ini, kalau itu dia tadi suara dari masyarakat, harusnya pihak Kemendikbudristek bergabung bersama kami malam ini, tapi sampai segmen 3 belum ada kabar yang pasti. Yang jelas saudara, kalau kita ketahui bersama, beasiswa memang banyak, tapi kebanyakan untuk murid berprestasi, bukan mereka yang kurang mampu. Ada programnya, tapi nggak lebih banyak dari yang untuk pintar. Jadi ini juga harus menjadi konsen pemerintah. Itu jadi PR kita bersama. Saya ke Bu Dita kalau begitu. Bu Dita, begini, tadi kan mungkin tadi Pak Anton maupun Prof ini concern soal pembenahan dari sektor pendidikannya, tapi dari sektor ketenagakerjaan, Bu. Untuk kembali ke serapan tenaga kerja yang 10%, hampir 10% itu lulusan universitas yang menganggur. Ada solusi apa dari Kemenaker kira-kira yang akan dibentuk? Karena selama ini kan mungkin solusi yang banyak diberikan untuk ya mereka yang lulusan SMA. Ya, begini, untuk jangka menengah dan panjang ya, kami meminta ada shifting mindset dari yang pada awalnya fokus untuk mengejar ijazah S1, diploma atau S2, menjadi fokus pada mengejar skill dan attitude yang baik. Karena pada akhirnya memang yang diminta, yang ditagih dunia kerja itu skill dan attitude. Jadi shifting mindset bahwa ya kita itu mempunyai keahlian, lalu punya attitude yang baik supaya kita bisa dapat pekerjaan dan bisa membiayai keluarga. Itu yang pertama. Kedua, memang harus realistis saja ya. Dari 130 juta orang yang bekerja di Indonesia, 119 jutanya itu bekerja di UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, yang pendapatannya tentu juga mikro dan kecil. Nah, kalau tadi dilihat bagaimana tingkat, itu kan penghasilan dari sektor formal. Sangat mungkin kalau dia UMKM lebih kecil lagi kan, karena upahnya berdasarkan kesepakatan kalau UMKM. Artinya kalau kita mau realistis, masuk kuliah universitas, apalagi swasta ya, negeri saja mahal, itu memang menjadi lebih berat, akan lebih berat. Kecuali tentu Kemendikbud kami yakin punya strategi-strategi untuk mengatasi ini ya. Tapi saat ini kan memang kalau dilihat struktur ekonomi kita, 119 juta orang bekerja di sektor UMKM, maka pilihan memasuki pelatihan vokasi, training center, balai latihan kerja itu menjadi pilihan yang realistis. Sekaligus memang itu yang dibutuhkan pasar. Saya bukannya meng-encourage orang untuk tidak kuliah ya, bukan. Tapi memang itu yang dibutuhkan pasar, seperti tadi Pak Jamal juga bilang, bahwa vokasi ini menjadi jawaban dari kebutuhan industri, dan juga jawaban dari kebutuhan anak-anak muda kita untuk tetap punya skill, bisa bekerja, tapi tanpa perlu sekolah terlalu lama. Oke, baik. Tapi gini juga Bu, masih dalam concern yang sama, ketika lulusan universitas gap-nya untuk gaji, itu nggak jauh menurun lah dibandingkan mereka yang tamat SMA gitu. Anda melihat fenomena ini seperti apa? Karena begini Bu, kalau sebagai orang tua ya, ketika nyokolain anak tinggi, harapannya kan juga tinggi gitu ya. Anak saya bisa berhasil, punya penghasilan yang tinggi, tapi ternyata balik modalnya juga cukup lama. Apa yang bisa Anda respon soal ini? Iya, jadi begini, memang untuk upah minimum, itu semua anak fresh graduate yang belum pernah punya pengalaman kerja, baru lulus, baru terima ijazah, langsung apply, keterima, itu gajinya semua sama. Sama. Nah nanti baru ada peningkatan pasca 1 tahun. Jadi upah minimum, basic itu semua sama.
Nah, nanti akan kelihatan ketika dia masuk ke tahun kedua, dia sudah punya kompetensi, dia sudah punya attitude yang baik, itu baru persentase kenaikan gajinya akan berbeda dibanding yang tidak memiliki S1 atau basis kampus ya, ijazah. Itu baru akan terlihat. Tapi memang di tahun pertama itu semuanya sama. Oke. Gitu. Tapi berdasarkan data Kompas misalnya 1993 itu gapnya 98% sampai segitu Bu. 2022 55%. Apakah Anda mau mengatakan bahwa dari data yang diambil dari Kompas ini menunjukkan memang iklim dari permintaan tenaga kerja itu sudah sangat berbeda dibandingkan 30 tahun yang lalu? Ya, karena memang kan begini, karena saya tadi bilang lebih banyak 99,9% unit usaha di negeri ini itu UMKM. Jadi usaha sedang, usaha besar dan besar sekali itu hanya 0,1%, dan itulah yang diperebutkan oleh lulusan universitas kita. Mereka memperebutkan yang 0,1% unit usaha besar dan besar sekali. Jadi lulusan universitas ini cenderung lebih picky, Mbak, lebih memilih untuk pekerjaan. Mereka nggak mau bekerja yang bukan bidangnya atau yang dirasakan tidak cocok dengan ke-S1-annya, itu mereka lebih picky. Sehingga makanya potensi mereka untuk tidak bekerja itu lebih besar ketimbang yang lulusan SMP dan SD yang saya akan menerima pekerjaan apapun as long as they work gitu ya. As long as mereka menghasilkan uang gitu ya. Iya. Dan akhirnya mereka nanti lama-lama akan juga bisa. Keterampilannya terasa gitu. Terasa, misalnya tukang. Ketika mereka sudah menjadi tukang yang ahli, ya mereka bisa dapat 150.000 per hari, 180.000. Baik, kalau begitu saya ke Pak Anton. Kalau begitu Pak Anton yang dari tadi juga cukup vokal soal program vokasi. Sebenarnya kan selama ini untuk vokasi itu sudah jalan, apakah masih kurang Pak Anton? Sekarang begini, kita ini tidak menerapkan sistem nasional. Kalau vokasi yang benar, seperti Pak Jamal katakan, 30 teori, 70% praktek, itu pun yang dipraktekkan, yang diajarkan, yang di sekolah itu. Jadi kalau dia mekanik, yang diajar di sekolah itu teori mekanik, langsung dia praktek. Tapi begini, kalau bicara pada akhirnya orang itu sekolah, dia inginkan hidupnya lebih sejahtera. Ingin mendapat income lebih banyak. Nah sekarang saya kasih contoh perbandingan vokasi dan non-vokasi. Di Eropa, Mbak, itu pada saat dia masuk SMK, dia praktek di magang di pabrik, kata. Dia langsung mendapat uang saku, yang kalau di Jerman sekarang mungkin sudah sekitar 1.000 euro atau sekitar 800 sampai 1.000 euro ya artinya. Dia dapat income. 3 tahun itu dia sudah punya income walaupun masih status sama dengan SMU. Sedangkan teman dia yang mengambil jalur saintis sampai dengan tamat SMU belum ada pendapatan. Dia masuk universitas juga belum ada pendapatan. Tapi si vokasi ini setelah tamat sekolah, dia langsung bekerja penuh dengan gaji penuh. Sehingga pada waktu mereka berdua ketemu di pasar kerja, bisa-bisa yang vokasi ini income dia lebih banyak daripada yang newcomers, walaupun sarjana. Dan kedua, tentu buat industri lebih membutuhkan orang yang sudah punya kompetensi seperti jalur vokasi. Oleh karena itu yang kita harapkan sebenarnya dari kawan-kawan Pak Jamal, tentu bukan urusan Pak Jamal, tapi atasan Pak Jamal ini, vokasi itu yang harus digenjot. Baik. Jadi baik, Pak Jamal, kira-kira universitas bisa siap melaksanakan itu kalau misalnya sudah ditegaskan tadi ya dari Kemendikbudristek mengatakan, ayo udah siap belum melaksanakan untuk program vokasi, siap nggak? Atau ada kendala tertentu? Ya ada kendala begitu ya. Karena kan begini ya, kalau kita melihat struktur dan komposisi perguruan tinggi di Indonesia, ini kan hampir 4.600 ya. Yang negeri cuma 1.122. Yang perguruan tinggi paling top dalam tanda petik karena PTNBH itu hanya 16. PTN BNU-nya ada 34, PTN Satkernya ada 70. Kalau kita melihat akreditasi misalnya saja, dari 4.000 sekian, 4.600-an ya, itu yang terakreditasi A itu nggak ada 150 loh, hanya sekitar 115. Artinya dari sisi quality itu kita memperhatinkan kan. Ya ini tidak lepas dari Indonesia, dari Sabang sampai Papua itu memang begitu banyak. Tetapi kalau kita melihat pendidikan yang paling ya hanya di Jawa kan begitu ya. Itu yang kedua, tentu pendidikan vokasi yang disampaikan oleh Mas Anton Subet tadi
itu di Indonesia belum bisa dikatakan sebagai pendidikan yang membanggakan orang tua, yang secara kultural itu terpinggirkan oleh pendidikan yang keilmuan, universitas. Jadi misalnya saja, Mas Anton Besubit itu rektor universitas tertentu yang bagus, nggak mungkin Mas Anton itu akan memasukkan di vokasi. Mesti tanya kemana universitas yang top, di universitas yang PTNBH itu. Jadi barrier yang paling besar dalam konteks ini adalah bagaimana bersama-sama memahamkan pada masyarakat bahwa pendidikan vokasi itu bukan pendidikan yang inferior, bukan anak tiri dalam tanda petik. Dalam perspektif masyarakat kan begitu. Harusnya sepakat gitu ya, sepakat bahwa kita meningkatkan skill supaya anak-anak yang baru lulus nanti, habis lulus langsung siap kerja. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Selesai jeda, jangan kemana-mana saudara. Business Talk masih akan segera kembali.